Perhatikan isi video ini dengan baik-baik. Kenapa? Karena kami di Mindstack secara resmi memprediksikan akan ada pandemi kedua setelah pandemi pertama sudah lewat nih, yang imbasnya bahkan lebih berat jauh dibandingkan pandemi pertama. Menurut data kami di Mindstack, sekitar 2025 akan terjadi pandemi yang bertema cyber pandemic. Ini resmi diumumkan dari WEF, World Economic Forum. Jadi ini bukan conspiracy theory, tapi ada data yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar akan ada pandemi kedua, dan imbasnya pandemi cyber pandemic ini bahkan jauh lebih berat, jauh lebih susah dibandingkan pandemi pertama. Jadi kalau Anda tertarik untuk mengungkap isu ini dan mempelajari gimana Anda bisa hadapi krisis ini apabila terjadi, maka nonton video ini. Dan kalau Anda siap mulai, ya mari kita mulai. So, seperti semua video dan prediksi yang kita kasih di channelnya Mindstack, kita gak pernah pakai opini doang. Kita selalu merujuk kepada data. Makanya prediksi kami rata-rata akurat semua. Hal pertama yang saya mau menunjukkan kepada Anda adalah dua video. Yang satu dari orang netizen, yang satu lagi resmi dari seorang WEF. Ini aku putar dulu yang dari netizen. Well, first and foremost, the reason I'm even paying attention to the World Economic Forum and their exercises is because they notoriously, in 2019, ran an exercise for a coronavirus pandemic that oddly all became true. They simulated that coronavirus pandemic. It was the World Economic Forum in collaboration with the Bill and Melinda Gates Foundation, in collaboration with Johns Hopkins University. And they say, you know, the coronavirus pandemic is inevitable, and then boom, it happened the very next year. So, itu video pertama dan durasinya beberapa menit. Hanya saja observasinya si netizen ini saya sangat setuju, yaitu sebelum terjadi pandemi pertama, beberapa bulan sebelum itu, WEF, World Economic Forum, menjalankan drill untuk coronavirus pandemic. Dan beberapa bulan kemudian, boom, langsung terjadi. So, observasi bahwa apa yang didrillkan oleh WEF, ujung-ujungnya terrealisasi, menurut saya poin yang bisa jadi valid. Tapi tentu saja harus didukung sama bukti lebih dalam lagi. So, dari situ kita cari lagi dan ketemulah video kedua yang saya mau tunjukin sekarang. Coba diputar. We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. So, Anda sudah dengar sendiri kan? Ini bukan lagi opini pribadi, bukan konspirasi teori, tapi langsung dari mulutnya ketua WEF. Dia bilang akan ada pandemi baru yang akan membuat pandemi pertama terlihat kayak cuma urusan kecil, hal sepilih doang. So, ini sesuatu hal serius. Anda harus sekarang pelajari sifatnya pandemi ini akan seperti apa, cara hadapinya bagaimana, dan kalau kita gak siap, apa yang akan terjadi ke kita. Nah, untuk menjawab itu, saya selalu lihat ke analisa data yang sudah ada. Analisa saya adalah ada satu hal yang langsung jadi tanda tanya buat saya. Kata pandemi, kalau Anda lihat ke KBBI atau ke dictionary, artinya penyakit yang menyebar ke seluruh negara atau seluruh dunia. So, kata pandemi sebenarnya sesuatu hal yang berhubungan sama medis. Kenapa kok sekarang dipakai buat sesuatu hal yang non-medis? Cyber pandemic. Kalau alasannya mereka, ya karena virus online itu kayak virus penyakit medis. Tapi kalau saya pribadi lihat, ini tuh seperti kayak tahu di Amerika atau di dunia barat kan kata gender, jenis kelamin sudah mulai digantiin definisinya. Dulu jelas cewek, cowok. Sekarang ada cewek bisa jadi cowok, cowok bisa jadi cewek. Ada yang tengah-tengah yang gak jelas, mau saya identify kayak avocado malah bisa sah menjadi avocado, ya kan? So aneh-aneh. Kata pandemi juga sama, katanya sendiri sudah mulai diganti definisinya. Jadi sesuatu yang bukan merujuk ke hal medis, penyakit yang menyebar ke seluruh dunia atau negara, tapi hal yang merujuk kepada kalau kamu bisa dipaksa lockdown, gak bisa kemana-mana, gak bisa akses apa-apa, itulah yang namanya pandemi. Oke? Nah, sudah ngerti itu, sekarang kita harus lihat pandemi pertama, siapa yang menang. Kan sudah terjadi nih, udah lewat, kita sudah tahu semua. Ternyata flu-nya sendiri, coronavirusnya sendiri itu, ya ada yang meninggal betul, tapi gak gimana-gimana juga, paling cuma 1% orang yang meninggal, ya kan? Yang jauh lebih berat adalah orang-orang yang ambil ini suntikan khusus, ya. Di UK, di Kanada sudah minta maaf pemerintahnya. Deeply sorry for anyone who was inappropriately subjected to discrimination as a result of their vaccine status. I'm deeply sorry for any government employee that was fired from their job
because of their vaccine status. Mereka minta maaf, sorry kita maksa kalian harus ambil suntikan. Di UK, orang-orang mulai meninggal gara-gara jantungan sama liver yang secara resmi gak dikaitin sama si suntikan pandemi ya. Tapi datanya menunjukkan kenaikan kejadian jantung ini sama dengan orang-orang yang ambil suntikan. Dan kalau kita lihat di sosmed, ini ada orang-orang yang kerjanya sebagai embalmer. Embalmer itu seorang yang kalau orang meninggal, mereka yang preparasi badannya untuk hal-hal penting medis dan lain-lain. Dan dia bilang, ini saya gak pernah lihat vena atau artery. Vena itu saliran darah yang bentuknya kayak gini sampai sejak ada suntikan. Yang kena suntikan ini, yang kena mutasi vena seperti begini. So, kita kelihatan dari pandemi pertama, yang menang adalah perusahaan pharmaceutical, yang korban adalah masyarakat yang paksa terima suntikan. Pandemi kedua yang akan merujuk kepada cyber pandemic. Alasan yang mereka akan kasih adalah, oh ada banyak hacker yang membahayakan perusahaan dan membahayakan akses ke fasilitas kayak listrik, internet. So, oleh karena itu kita akan shutdown semua, right? Nah, menurut saya, niat akhirnya mereka adalah untuk memaksa masyarakat harus daftar identitas digital ke pemerintah, oke? So, kalau Anda lihat ke pandemi pertama kan ada yang aplikasi Peduli Lindungi semua orang harus pakai bla bla bla. Pandemi kedua, barunya apa? Sekarang sudah ada yang namanya CBDC. So, kita sudah cover di channelnya MyStack. Pemerintahan Amerika, Eropa sudah resmi keluarkan yang namanya digital currency. So, digital dollar, digital euro, dan lain-lain. Dan sifatnya digital currency baru ini adalah uang yang bisa diprogram. Dalam arti, kalau kamu nggak nurut, kalau kamu diduga melakukan sesuatu, langsung bisa cut, uang kamu nggak bisa diakses. Fasilitas listrik, internet, dan lain-lain semua bisa di-cut berdasarkan sifatnya kamu. Nah, untuk sistem itu bisa jalan, semua masyarakat harus daftar digital identity. Harus bisa tracking secara sidik jari atau mata atau apa itu bentuknya belum tahu, sehingga kita itu ibaratnya semua manusia jadi kayak sapinya pemerintah. Seperti kalau ada pertanian, ada banyak sapi kan dikasih branding, pss, gosongin kulitnya biar tahu ini sapi saya. Sekarang pemerintah akan gosongin kita semua, paksa digital identity supaya kalau kita nggak nurut, kalau kita kabur dari negara, kalau kita apapun lah yang nggak sesuai agendanya pemerintah, internet bisa di-cut, listrik bisa di-cut, uang bisa di-cut, akses ke apapun yang penting semuanya di-cut. Ya udah, kita jadi budak semua. Itu menurut saya tujuan akhirnya pemerintah menjalankan yang namanya cyber pandemic. Dan kalau sudah ngerti itu, ya that's pretty scary, itu cukup mengerikan. Tapi kalau sudah mengerti itu, ya itu kenapa di MyStack apa yang kita sekarang ini lagi jalanin adalah siapin fasilitas bisa hidup tanpa peduli pemerintah. So, di luar sistem itu semua. Dalam bentuk apa? Bisa sumber listrik dari solar panel, bisa masak sendiri, gak perlu gas, gak perlu eksternal dari pemerintah. Semuanya bisa dari tanah sendiri, dari semuanya. Ibaratnya itu kalau saya harus survive, gak perlu tergantung ngemis-ngemis. Pemerintah tolong kasih saya akses, semuanya ada di lingkungan saya. Dan kalau kita ngomong soal uang saya sudah sedikit sekali yang bentuknya rupiah, sedikit sekali. Mayoritas uang saya sudah diganti. Ada sedikit emas dan perak kecil sekali, tapi mayoritas besarnya di cryptocurrency. Kenapa? Karena bisa dibawa kemana-mana, cukup bawa satu USB yang namanya Ledger. So, itu kenapa kita pribadi ini, bukan maksud saya favoritism kepada Bitcoin atau gimana ya, tapi secara real, I see this happening. Saya bisa melihat akan ada pandemi berat. Saya melihat imbasnya pandemi ini kita akan dipaksa jadi budaknya pemerintah. Dan sudah ngerti itu, saya gak mau nurut. Ya, itu kenapa kita siapin lahan yang semuanya bisa sustainable di lahan tersebut, so off-grid living. Itu juga kenapa kita lagi sekarang ini aktif sekali masuk ke Bitcoin mining, ke semua itu. Semuanya bertujuan supaya gak perlu peduli sama pihak eksternal, pihak pemerintah dan sebagainya untuk bisa survive. Semoga apa yang kita cover di video ini walaupun mengerikan, membuka mata bahwa bisa jadi akan ada sesuatu kejadian yang gak kalah parahnya dibandingkan pandemi pertama, dan semoga bisa memberikan jalur untuk Anda bisa persiapkan diri ya. Kalau Anda belum subscribe ke channel MyStack, silahkan subscribe ke channel kita. Subscribe jadi member insider juga kalau mau dibimbing secara live setiap bulan dan dapat akses ke lebih dari 70 kursus tentang cara hasilkan uang online. Ini penting sekali karena kalau bisa hasilkan uang dimanapun seluruh dunia, maka gak begitu khawatir soal ada lockdown atau gimana, tinggal jalanin internet. So, sampai jumpa di video selanjutnya dan sukses selalu. Bye.